Terima kasih. Selamat sore rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Supriyadi. Pak Supriyadi, selamat datang melalui Zoom di PLTU Eropa yang kami banggakan ini, Pak. Alhamdulillah, puji Tuhan, laporkan bahwa kita sudah mendekati akhir rangkaian dari uji coba co-firing PLTU Eropa dengan mixing 10%. Saya ulangi, 10% pellet toss. Mudah-mudahan dari dapat kami laporkan, kita mulai menggunakan pellet toss tadi mulai jam 9.00 WITA hingga saat ini menjelang jam 15.00 WITA. Dari parameter operasi yang kami amati di CCR PLTU Eropa, pertama, hampir tidak ada perbedaan parameter operasi ketika sebelum jam 9.00 WITA kita menggunakan 100% batu bara, dan setelah jam 9.00 WITA kita menggunakan mixing 10% pellet toss. Artinya, pellet toss yang kita gunakan itu karakteristiknya sangat cocok dengan PLTU Eropa. Itu satu kesimpulan. Tapi nanti kami tetap akan melakukan evaluasi data-data yang sudah kita kumpulkan untuk bisa melakukan upaya-upaya improvement. Kemudian kita juga melihat bahwa untuk continuity supply di Flores, bagaimana kami di UPK Flores dari awal inisiasi co-firing kita mengharapkan bahwa program co-firing ini bisa menjadi pendorong local economy development. Jadi kita mengharapkan dukungan dari semua pihak agar bisa mewujudkan agar co-firing Eropa itu berdampak terhadap ekonomi masyarakat, terutama yang di sekitar PLTU Eropa. Dan itu sangat mungkin kita lakukan karena potensi. Mungkin rekan-rekan di virtual Zoom ini juga sedikit banyaknya mengetahui potensi yang untuk biomass yang ada di Eropa. Banyak sekali, memang Flores itu tanahnya sangat subur, hanya mungkin kita perlu ada pendampingan untuk capacity building untuk memampukan, memberikan insight, memberikan knowledge kepada masyarakat untuk bisa mengelola biomass yang ada, raw material yang ada di sini, untuk bisa menjadi bahan bakar yang bisa kita gunakan di PLTU Eropa. Mungkin itu pembukaan dari saya. Silakan kepada rekan-rekan kalau ada yang kita bisa diskusikan. Terima kasih. Bagaimana potensi yang ada di sini, Pak Lambok, yang ada di Flores? Silakan, Pak. Saya kira kan saya sudah ini ya, dengan Mas Arif kan sudah jalan kemarinnya hampir seluruh berapa desa ya, ada 4 desa. Potensi yang ada di Jepara kan hampir sama dengan yang di Flores. Dari kayu-kayunya, ya mungkin kalau di Jepara lebih ke kayu jati ya, mungkin saya kurang tahu. Tapi di sini seperti lamtoro, kemudian johar, kemudian kayu-kayu yang lain, dan perkebunan itu sangat banyak potensinya. Karena di sini masyarakat berkebunnya kebun jabu mete, itu juga limbah dari pohon-pohon itu sangat banyak, dan selama ini juga masyarakat di Flores itu kan budayanya budaya perkebunan atau lahan penggarapannya itu slash and burn. Slash and burn ini ketika mereka menjelang masa tanam, mereka membakar seluruh semak-semak pohon-pohon yang ada di tanah, yang ada di lahan mereka, sehingga sering memicu kebakaran lahan. Jadi kalau ditanya potensi, kita sudah lihat sendiri potensinya untuk kita bisa membuat seperti pelet yang di Jepara itu sangat banyak. Mungkin demikian, Mas Arif. Jadi kira-kira apa nih yang bisa disampaikan, Pak, dari video yang tadi, Pak? Saya sederhana saja sih sebenarnya, Mas Arif. Gini, saya kan sudah tunjukkan potensi yang di Flores seperti apa. PLTU saya siap melakukan co-firing. Gak usah banyak berwacana lah. Yuk kita go, itu aja. Wah, luar biasa. Setuju tadi, sesuai dengan materi dari Pak Joko Abumanan, Pak Sony, Pak Supriyadi. Ya, jadi di sini kita sudah siap, kita sudah kolaborasi juga dengan pihak desa dan masyarakat. Material ada,
Silakan bagi yang mau berinvestasi, bangun pabrik, ya harus bangun pabriknya di sini, jangan jauh-jauh, bukan begitu Pak Lombok? Oh jelas, saya katakan, kalau co-firing PLT Eropa, pelletnya ngambil dari luar, saya tidak mau. Saya tidak akan lakukan itu. Kalau mau, bangun pabriknya di Flores. Itu yang harus upayakan. Gunakan potensi yang Flores, agar saudara-saudara saya di sini mendapatkan manfaat dari program co-firing ini. Titik.